sungguh hati kami melimpah dengan syukur bersama di pagi ini kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Persekutuan bersama berjemaat kami boleh sama-sama lakukan di pagi ini. Itu semua hanya berkat perkenanan Tuhan, pertolongan pemeliharaan yang Engkau terus nyatakan dalam diri kami sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, jemaat Tuhan. Kami merindukan selalu ya Tuhan supaya Engkau mendorong kami sedemikian rupa supaya tetap berkenan di hadirat Tuhan, terus mempunyai kerinduan yang besar untuk mengikuti kehendak dan rencana Tuhan. Dan atas segala berkat Tuhan yang Kau sudah karuniakan kepada kami juga merindukan supaya firman Tuhan terus meneguhkan kami, supaya berkat-berkat itu bukan menjadi lebih besar tetapi semakin teguh di dalam diri iman kami, anak-anak Tuhan. Engkau yang akan memberkati waktu kami akan membaca, merenungkan firman Tuhan. Kiranya setiap kami dalam waktu-waktu ke depan boleh memberikan hati dan pikiran kami untuk benar-benar terarah kepada kemuliaan Tuhan melalui pemberitaan firman. Kau terangi setiap kami, Roh Kudus. Dalam segala keterbatasan kami, Tuhan terangi setiap kami. Kami punya kemampuan untuk belajar firman Tuhan, memahaminya, dan diberikan tekad yang teguh, yang bulat untuk berani meletakkan itu kami di bawah otoritas firman. Hamba-Mu yang Kau pakai, Engkau tolong perlengkapi dengan urapan-Mu, ya Roh Kudus, sehingga hamba-Mu menjadi alat Tuhan yang kuat, tajam, tangguh, terpercaya dengan Tuhan untuk menyampaikan, menyingkapkan kebenaran firman Tuhan, sehingga tidak ada satupun di antara kami, apakah ada di dalam ruangan ini, dan apakah ada dalam ruangan virtual, dan apakah mendengar melalui siaran di Facebook kami, tidak akan diberkati Tuhan, tetapi benar-benar akan diberkati Tuhan dengan pemberitaan firman-Mu di pagi ini. Dengar, sempurnakan doa kami. Semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Kita akan membaca bagian firman Tuhan. Bapak Ibu boleh membuka Alkitab Bapak Ibu masing-masing. Sudah tidak tersedia lagi secara virtual. Bapak Ibu boleh membuka Alkitab Bapak Ibu masing-masing di rumah dan di sini. Kita akan membaca dari Efesus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya bacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu bacakan ayat yang genap sampai ayat yang ke-10. Yang diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya
yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya, kita bersyukur ini pembacaan yang ketiga. Jadi ini khotbah yang ketiga dari Efesus pasal 1 ayat 3 sampai ayat 14. Kemudian minggu lalu dari ayat 15 sampai ayat 23. Dan sekarang ayat pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Di Bapak Ibu bersyukur kalau mengikuti khotbah ini secara berseri, dan mungkin kalau Bapak Ibu baca pasal 2 ayat 1 akan istilah kerennya apa? Shock gitu ya. Kaget gitu ya. Kenapa? Di ayat 1 sudah memulai dengan semacam penghakiman ya. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Bukan tulisannya yang salah, tetapi kalau kita mengikuti dari pasal 1, itu ada rentetan peristiwa yang tidak bisa kita hanya mulai dari pasal 2 saja. Oleh karena itu saya memberikan judul baru, bukan baru tetapi memberi penekanan tindakan Allah menghidupkan kita. Kayak lagi kalau Bapak Ibu baca ayat 1 langsung memberikan tekanannya. Kok begitu hidup kita ya? Ternyata kalau Bapak Ibu baca perlahan-lahan, bagian ini sedang menegaskan bagaimana Allah menghidupkan kita. Kalau saya berbicara tentang hidup, Bapak Ibu sudah tahu dari pasal 1 ayat yang ketiga kan? Bagaimana Allah sudah mengaruniakan segala berkat rohani di dalam surga. Hidup sudah dimulai dari ayat 3 pasal 1. Bagaimana kita sudah punya hidup, dan hidup seperti apa yang dibicarakan di sini. Bukan hidup sembarangan hidup, tetapi melihat kehidupan kita secara rohani sampai di keabadian. Berarti kalaupun nanti kita akan menghadapi kematian secara fisik, itu sifatnya sementara. Allah menghidupkan kita. Keselamatan manusia memang terjadi bukan karena perbuatan baik, tetapi Allah menyediakan aneka perbuatan baik bagi orang yang telah diselamatkan. Perbuatan baik itu bukan prasyarat sebuah keselamatan, melainkan ucapan syukur atas keselamatan itu. Dengan demikian kita tahu bagaimana kita harus mengisi hidup dengan melakukan perbuatan baik yang Allah telah persiapkan. Hanya dengan demikianlah hidup kita berharga dan menyenangkan hatinya. Sekarang bagaimana caranya kita mengisi hidup kita? Supaya apa yang kita kerjakan benar-benar sesuatu yang selaras dengan kehendak Tuhan. Kita harus punya alasan-alasan yang kuat. Sehingga ucapan syukur kita juga ucapan syukur yang tercermin dari iman kita atas kemurahan Allah yang sudah dipercayakan Tuhan dari waktu ke waktu untuk kita alami. Pasal 1 sampai 3 kalau kita baca dimulai dengan suatu paragraf pembukaan yang merupakan salah satu nas yang paling dalam
di dalam Alkitab. Ayat 3 sampai 14 berbicara tentang bagaimana awal mula sehingga kita menjadi orang percaya. Bukan kebetulan kita menjadi orang percaya, tetapi semuanya sudah dirancangkan Allah sejak kekekalan di waktu lalu. Itu membicarakan bagaimana kita harus bersyukur yang selama ini kita baca dalam Alkitab. Umat pilihan Allah di dalam perjanjian lama sudah disebutkan dengan tegas adalah orang Israel. Apakah kita orang Israel? Jelas bukan. Tetapi kalau kita baca ayat yang keempat, ternyata bukan hanya orang Israel yang dipilih oleh Allah, tetapi kita terhisap di dalam pengetahuan Allah untuk diselamatkan. Itu hal yang pertama. Kemudian kalau kita lanjutkan lagi di pasal 1 ayat 3 sampai 6 membicarakan tentang bagaimana kita dipilih, diangkat sebagai anak karena putra yang menebus kita dengan darahnya dan karena Roh Kudus sebagai meterai dan jaminan warisan kita. Dalam bagian ini Paulus menekankan bahwa dalam penebusan karena kasih karunia oleh iman, Allah memperdamaikan kita dengan dirinya. Kita sudah ada di ayat yang kita akan bahas pada saat ini. Allah memperdamaikan kita dengan dirinya. Allah yang mengerjakan sendiri penebusan itu. Pendamaian itu bukan dikerjakan oleh manusia. Bukan saya yang mengerjakan, tetapi yang mengerjakannya adalah Allah itu sendiri. Sehingga kalau saya beri judul mungkin tempat lain, tidak ada alasan kita untuk tidak mengucap syukur. Tidak ada alasan kita untuk tidak bergairah mengikut Tuhan. Beda dengan peristiwa-peristiwa di luar sana. Enggak ada harapan untuk hidup di dalam damai. Tetapi ini Allah sendiri yang menciptakan damai. Allah sendiri yang mengerjakan penebusan itu. Sehingga kalau kita berkata, kita bisa menikmati damai, tebusan itu, kita tinggal berkata-kata dengan iman. Tujuan penebusan adalah mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu yang baik, yang di sorga maupun yang di bumi. Itu ayat 10 pasal pertama. Kita sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus harus mempertanggungjawabkan kualitas keselamatan kita kepada dunia. Itu gagasannya sekarang. Kita sudah punya segala-galanya. Sekarang kita sebagai orang-orang percaya harus mempertanggungjawabkan kualitas keselamatan kita kepada orang-orang yang belum percaya, dan setidaknya atau sekurang-kurangnya akhirnya mereka pun percaya dan menjadi pengikut Kristus. Saya harus mempertanggungjawabkan kualitas keselamatan saya kepada orang-orang sehingga akhirnya mereka melihat Kristus di dalam hidup kita. Pertanyaannya, mengapa kita harus mempertanggungjawabkan kualitas keselamatan kita kepada dunia? Alasannya apa? Saya harus mempertanggungjawabkan kualitas keselamatan saya kepada dunia. Yang pertama, alasan yang pertama di ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, karena Allah menghidupkan kita dari kematian. Saya hidup sekarang, dulunya mati juga. Sekarang saya boleh terlibat di dalam kerajaan Allah, dulunya saya di luar kerajaan Allah. Sekarang saya bisa menikmati anugerah Allah, dulunya jauh. Tetapi kalau kita baca, sebenarnya itu ada pada ayat yang kelima, tetapi kata kuncinya sudah mulai dari ayat pertama. Saya cuma sedikit membuka informasinya. Kata kuncinya adalah menghidupkan. Mulai ayat 1 pasal 2. Yang ada secara letterlet tulisan itu pada ayat yang kelima. Allah menghidupkan kita. Allah menghidupkan kita dari apa? Allah menghidupkan kita dari kematian.
Kemudian kita bertanya-tanya kematian seperti apa yang dimaksudkan di situ. Apakah kematian yang dimaksudkan adalah kematian jasmani atau kematian rohani? Tetapi sekali lagi ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, kematian yang disebutkan di situ berhubungan dengan keputusasaan, berhubungan dengan ketidakberdayaan, berhubungan dengan ketersesatan rohani. Allah menghidupkan saya dari kematian itu, dari keputusasaan, dari ketidakberdayaan, dari ketersesatan rohani. Allah telah menghidupkan saya. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan. Paulus ingin agar jemaat makin memahami perbedaan yang tajam antara akibat dosa dan akibat anugerah. Jemaat yang hidup di luar Kristus memiliki kehidupan rohani yang kosong dan hidup dalam ketidakberdayaan menghadapi dunia. Hidup di luar Kristus, kehidupannya kosong, kehidupan rohaninya kosong, dan hidup dalam ketidakberdayaan, hidup di dalam ketersesatan, hidup di dalam keputusasaan. Kalau hidup di luar Kristus, tetapi kita bersyukur. Kenapa? Karena Allah telah menghidupkan kita dari kematian itu, dari keputusasaan itu, dari ketidakberdayaan itu, dari ketersesatan rohani. Allah telah menghidupkan kita. Kalau Bapak Ibu baca masih pada ayat yang pertama pasal 2, kata sudah mati ini adalah sebuah partisip kini aktif yang berarti menjadi mati. Ini menunjuk pada kematian rohani, tetapi secara keseluruhan kalau kita baca di Alkitab, ada 3 tahap kematian. Yang pertama kematian rohani, yang kedua kematian jasmani, dan yang ketiga kematian kekal yang disebut kematian yang kedua. Kemudian ada 2 hal yang disebutkan pada ayat yang kedua. Apa yang menyebabkan orang-orang mati? Yang pertama pelanggaran-pelanggaran. Istilah Yunaninya adalah paraptoma, yang berarti jatuh ke satu sisi, jatuh ke samping. Arahnya masih sama, tetapi dia menyimpang. Seakan-akan dia masih pada arah yang sama, tetapi dia menyimpang. Menyimpang semakin lama, ada gap yang jauh antara simpangan dengan jalan yang lurus. Sehingga banyak orang yang kelihatan hidup tetapi sulit balik kepada jalan yang lurus itu. Kelihatannya hidupnya baik, tetapi untuk balik kepada jalan, kepada rel yang sebenarnya, perlu bom atom, perlu dinamit untuk menghancurkan itu. Sehingga dia baru sadar ternyata kalau tanpa Allah membangkitkan dia dari kematian, hidupnya neraka. Pelanggaran-pelanggaran itu menyimpang dari standar kebenaran Allah. Dan yang kedua kata yang digunakan adalah dosa-dosa. Istilah Yunaninya adalah hamartia, yang berarti kehilangan tanda. 2 istilah untuk dosa dalam 2 ayat 1 digunakan sebagai sinonim untuk menggambarkan kondisi kejatuhan terasing dari umat manusia. Kelihatannya mengarah kepada surga, mengikuti aturan-aturan yang membawa ke surga, mendapatkan tiket ke surga, tetapi hidupnya tidak di dalam surga. Allah membangkitkan, Allah mengingatkan bahwa segala sesuatu hanya terjadi di dalam Yesus Kristus. Ajaran sebaik apapun, kalau di luar Yesus Kristus, neraka lu. Tetapi sekali lagi kita bersyukur. Alasan yang pertama, mengapa kita harus benar-benar mengingat bahwa segala sesuatu terjadi hanya karena karya Allah yang telah membangkitkan kita, membawa kita kepada jalan keselamatan yang benar-benar ujungnya surga. Nanti kita akan baca sebentar. Rasul Paulus menggunakan beberapa frase yang dalam bahasa Yunani namanya very plastic perfect dan very
phrastic auris. Maksudnya apa? Satu peristiwa yang sudah selesai di waktu lalu mendorong kita untuk menjadi baik sekarang ini. Dan ada satu peristiwa yang akan terjadi, yang akan datang, tetapi tujuannya bagi saya sekarang ini, oh sungguh indah. Waktu lalu diingatkan bagaimana kejadian kita di waktu lalu, tetapi diingatkan lagi apa yang kita akan dapatkan di waktu yang akan datang kalau kita benar-benar sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kita ada pada kepastian-kepastian yang menjadikan kita beralasan untuk mengucap syukur. Di ayat yang kedua, kamu hidup di dalamnya. Hidup adalah metafora Alkitab untuk gaya hidup. Sistem dunia sekarang yang jatuh ini, itu zaman, dipersonifikasikan sebagai musuh. Ini adalah manusia jatuh yang mencoba untuk memenuhi semua kebutuhan terpisah dari Allah. Gaya hidup, kamu hidup di dalamnya. Bukan hanya mati, tetapi hidup di dalam gaya hidup dunia. Membanggakan sesuatu yang sebenarnya bukan kebenaran. Membanggakan damai, tetapi damai yang sifatnya sementara. Paulus katakan kepada jemaat Efesus, kamu hidup di dalamnya. Kamu mengikuti gaya hidup itu. Kamu masuk ke dalamnya. Lebih jauh lagi berikutnya disebutkan, dahulu kami semua juga terhitung. Maksudnya, orang-orang percaya latar belakang Yahudi, dan Paulus juga bersama dengan tim pelayanannya, disebutkan sama seperti mereka yang lain. Memungkinkan bahwa frase ini menunjuk pada seluruh umat pilihan dalam perjanjian lama, yaitu orang Yahudi. Tidak memandang strata sosial. Siapapun kalau masih di luar Kristus, hidupnya masih jauh dari jaminan-jaminan untuk ke surga. Orang-orang yang harus dimurkai, anak-anak dan juga putra, merupakan frase ungkapan Ibrani bagi karakter seseorang. Allah menentang dosa dan pemberontakan dalam ciptaannya. Murka Allah mencakup baik sementara saat ini maupun secara eskatologis di akhir zaman. Ini menunjuk pada ketersesatan dari semua manusia, baik Yahudi dan juga orang-orang non-Yahudi. Allah membangkitkan, Allah menghidupkan kita dari kematian itu, dari ketersesatan itu, dari ketakberdayaan itu, dari keputusasaan itu. Allah menghidupkan kita. Kita punya harapan, kita punya alasan untuk terus memuliakan, mengagungkan Tuhan, karena ternyata tindakan Allah menghidupkan kita itu sesuatu yang menjadikan kita ada sekarang ini. Kita harus mempertanggungjawabkan kualitas keselamatan kita kepada dunia, karena Allah menghidupkan kita dari kematian. Alasan yang kedua, pada ayat 4 sampai ayat yang ke-7, karena Allah menghidupkan kita dengan kasih karunia yang tanpa syarat. Tidak ada embel-embel ketika Allah menghidupkan kita tanpa syarat kasih karunia itu bagi kita orang-orang percaya. Kasih Allah adalah kasih yang besar dan rahmatnya adalah rahmat yang melimpah. Begitu besar, tidak terlukiskan, dan begitu melimpah, tidak habis-habisnya. Kasih yang besar, rahmatnya melimpah, tidak terlukiskan, berlimpah-limpah, tidak habis-habisnya. Allah menghidupkan kita dengan kasih karunia yang tanpa syarat. Sungguh kita harus bersyukur. Bagaimana? Kita lihat tanpa syarat seperti apa. Pada ayat yang keempat, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasihnya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita. Perhatikan, ini ada perubahan
dari ayat 1 sampai ayat yang ketiga, kemudian mulai ayat yang keempat, ada perubahan dramatis antara keputusasaan dan ketidakberdayaan di ayat 1 sampai ayat 3. Dan kasih karunia dan kemurahan Allah yang luar biasa dalam Efesus 2 ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Allah sudah menghidupkan kita dari kematian, dari keterpurukan, dari ketidakberdayaan, dari ketersesatan. Dan sekarang kita melihat kasih karunia itu sungguh melimpah-limpah. Bukan hanya kita dihidupkan dari kematian itu, dari keterpurukan, dari ketidakberdayaan, dari ketersesatan. Tetapi kasih karunia itu dilimpahkan, berlimpah-limpah, tidak pernah habis disebutkan situ, tidak dapat digambarkan, dilukiskan, dibandingkan dengan apapun. Kasih karunia Allah dalam hidup kita. Di ayat yang kelima, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Frase ini berparalel dengan Efesus 2 ayat 1a. Paulus kembali ke kesan aslinya setelah pemikiran sisipannya di ayat 1 sampai 3 tentang ketersesatan manusia. Di tengah kebutuhan kita, Allah bertindak dalam kasih. Sekalipun, kalaupun, jikalau akhirnya kita coba menghubungkan dengan ketakberdayaan kita, Allah tidak pernah mengungkit-ungkit hal itu. Masih ada kan orang yang sudah dibebaskan. Kalau ada Bapak Ibu pulang ke kampung saya, kemudian ada seorang ibu yang sering lewat di rumah kami, tapi sekarang ibu itu sudah almarhum. Selalu kalau dia lewat di rumah kami, karena dia harus lewat rumah kami untuk ngambil air di bawah, selalu ibu ini bilang, oh Weta. Mungkin Bapak Ibu nggak tahu dan memang nggak tahu. Oh Weta itu bahasa kami itu, oh kasihan. Oh Weta, selalu itu kata-kata yang dikeluarkan. Oh Weta, saya ini kurang, saya ini miskin, saya ini tidak berdaya. Oh Weta. Terus mama saya bilang, kamu kan sudah mengenal Kristus, kenapa gitu? Bangga dong dalam Tuhan, percaya Tuhan, tapi kenapa? Sepertinya nggak ada apa-apa. Hidup dalam Tuhan, sudah Tuhan karuniakan segala berkat dalam rohani. Tetapi rasa-rasanya, kasarnya bilang nggak cukup Tuhan. Buktikan dong kalau semuanya itu sudah dikaruniakan kepada saya. Saya udah bilang berkali-kali, kalau saya ngomong sekali lagi, saya bentak sih. Mungkin baru saat kaget gitu ya. Kalau Tuhan seperti ini kelapung sudah habis manusia di dunia ini. Tapi ternyata Tuhan kita penuh kasih karunia. Dia nggak perlu membentak ya. Betapa dilihat di sini manusia dalam segala kebodohannya pun Allah tidak pernah menghakimi dia. Allah tidak pernah mengecilkan dia. Walaupun mungkin itu terlahir karena pengetahuan, pemahaman. Saya kata-kata oh Weta, oh kasihan, saya lemah, saya miskin, saya bodoh. Betul memang bodoh dan miskin. Tapi kita ini orang percaya. Bukan masalah materi. Tapi yang kita punya itu kekayaan rohani. Surga hidup kita. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Kita menghidupi kesalahan-kesalahan kita. Tapi Tuhan tidak begitu. Tuhan tetap membesarkan hati kita. Pengalaman-pengalaman kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Yang saya sebutkan tadi ayat 1. Frase ini sudah muncul secara tak tersirat di ayat 1. Mencerminkan satu kata Yunani, susopoeo. Ini adalah kata kerja aorist aktif indikatif yang dimulai dalam ayat pasal 2 ayat 1. Secara letterlek tidak ada di ayat 1. Tapi kata ini secara literal itu ada di ayat 1. Tersirat di ayat 1. Allah menghidupkan kita. Ini adalah yang pertama dari 3 kata kerja majemuk dengan kata depan Yunani sin yang berarti berpartisipasi bersama dengan Dia. Menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Apakah kita disejajarkan dengan Kristus? Tidak. Tapi Allah
jadikan kita harus termotivasi, harus terdorong melihat Kristus yang berkarya di tengah hidup kita. Allah menghidupkan Kristus sama dengan Allah menghidupkan ini gila. Berpartisipasi bersama dengan. Kemudian lihat 5 dan 8, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Ini adalah suatu perfect passive very plastic participle yang saya sebutkan tadi, yang diulang dalam ayat 2 pasal 2 ayat 8 untuk penekanan. Ini berarti bahwa orang percaya telah diselamatkan di masa lalu oleh pelaku dari luar. Dengan hasil yang melekat, mereka telah dan terus diselamatkan oleh Allah. Pekerjaan Allah menyelamatkan kita terjadi di waktu lalu. Tetapi itu rangkaian peristiwa yang tidak bisa terlepas dengan keberadaan orang percaya sekarang ini. Tanpa penebusan, tanpa karya dari Allah, kita tidak ada apa-apanya sekarang. Peristiwanya terjadi di waktu lalu, tetapi efeknya kita bisa rasakan sekarang. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Kemudian di ayat 6 diulang lagi, di dalam Kristus Ia telah membangkitkan kita. Ini adalah majemuk auris yang kedua dengan sin. Orang percaya telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Orang percaya telah dikuburkan bersama Dia dalam baptisan dan dibangkitkan bersamanya oleh Bapa yang telah membangkitkan Yesus. Dibangkitkan oleh Roh yang kalau kita baca di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-11. Di ayat yang ke-7, pada masa yang akan datang, orang Yahudi percaya pada dua zaman. Zaman kesesatan saat ini, kalau kita baca di pasal 1 ayat 4 Galatia, dan zaman kebenaran yang akan datang. Dua rangkaian very drastic disebutkan kembali di sini. Satu peristiwa di waktu yang lalu dan satu peristiwa di waktu yang akan datang. Itu pun bercokol sekarang ini. Tidak mudah kita keluar dari kesulitan. Tapi ketika kita menyadari Allah membangkitkan kita dengan kasih karunia yang tanpa syarat, kita tidak akan kelihatan orang percaya linglung, matanya kosong, jiwanya kosong, hidupnya tanpa arah. Tapi kita terus bersyukur selalu, dan selalu kita mengalami pergumulan-pergumulan yang tidak pernah berhenti dari satu waktu ke waktu yang lalu. Sepertinya Allah banyak sekali stok pergumulan, sehingga ada pergumulan satu keluar pergumulan yang lain, keluar satu selesai, keluar pergumulan yang lain. Sepertinya stok itu pergumulan di atas kita selalu datang. Tetapi dengan tujuan kita tidak tersesat kembali, tetapi dengan tujuan kita berpengalaman dengan kasih karunia Allah yang tanpa syarat itu. Saya berpengalaman dengan kasih karunia Allah yang tanpa syarat itu. Allah membangkitkan kita tidak dengan tujuan menjadikan orang percaya itu terus ditimang-timang seperti si Evelyn. Enak ya kalau punya anak seperti Evelyn. Ya, digendong-gendong, enak. Kemudian sedikit lagi kalau dia sudah tidur, tambah enak. Tapi ternyata nanti sedikit lagi dia sudah mengesalkan papa dan ibunya. Ya, mulai berkata-kata, sudah mulai berkomentar, dia sudah mulai berdiskusi, dia sudah mulai berargumen, berdiskusi, bisa berdebat. Mama papanya mulai kecil hati. Tetapi tidak seperti itu kita dengan Tuhan. Allah menghidupkan kita dan kasih karunia-Nya berlimpah-limpah, diberikannya pun tanpa syarat, tidak akan diumbar-umbar. Sama yang empunya kasih karunia Allah itu diberikan, dan benar-benar kita mengalami kasih karunia itu tanpa syarat dalam hidup kita. Sekarang, bukan jaminannya selama-lamanya. Yang ketiga, alasan yang ketiga, bukan hanya Allah menghidupkan kita dari keterpurukan, dari keterbatasan, dari keberkatberdayaan, dari keterpurukan, tapi Dia menghidupkan kita dengan kasih karunia yang tanpa syarat. Dan yang ketiga, Allah menghidupkan kita dengan tujuan menjadikan kita ciptaan baru. Kita bersyukur.
Tidak berhenti pada satu titik. Rasa-rasanya sudah selesai. Ayat 1-3 kita lepas, haleluya, puji Tuhan. Nyanyian nomor 1, oleh karena kemurahan Tuhan. Tetapi ternyata di dalamnya kita lihat, oh Tuhan kasih tantangan lagi. Tidak seperti sudah berhenti pada satu titik. Tuhan selalu menjadikan kita bergairah. Tuhan selalu menjadikan kita surprise. Tidak berhenti pada satu titik. Dan kalau kita melihat kembali di ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Bukan hanya ditimang-timang si Evelyn ini. Ya, mamanya berjanji akan menyekolahkan. Saya pernah bilang ke anak-anak saya, kalau situ pintar, saya sekolahkan kamu. Mau ke ujung bumi mana, saya serahkan. Semua hidup saya, bukan. Kalau situ sungguh-sungguh, janji orang tua. Kamu mau kemanapun, saya rela melakukannya. Dengan iman. Ya. Dengan tujuan, bukan hanya menghidupkan kita tanpa tujuan, tetapi menghidupkan kita dengan tujuan menjadi ciptaan baru. Hidup dapat berubah radikal hanya oleh dan dalam Kristus. Hanya Dialah yang mampu mengubah seluruh hidup lama kita yang cemar oleh dosa menjadi suatu ciptaan baru berciri kemuliaan Allah. Kamu diselamatkan. Ini adalah perfect pasif perif partisip yang berparalel dengan ayat pasal 2 ayat 5. Dorongannya adalah bahwa orang percaya telah dan terus diselamatkan oleh Allah. Kembali lagi kita melihat betapa kita ada sekarang ini dengan tujuan memposisikan kita, menjadikan kita menikmati sekarang ini. Bukan seperti jatuh begitu saja dari langit, tetapi semua ada di dalam rancangan Allah, di dalam pekerjaan Allah, di dalam poema Allah, di dalam perbuatan Allah. Allah mengerjakan secara sempurna sehingga dengan tujuan Allah ingin supaya kita menjadi ciptaan yang baru. Oleh iman menerima hadiah cuma-cuma Allah dalam Kristus. Umat manusia harus menanggapi tawaran rahmat dan pengampunan Allah di dalam Kristus. Menerimanya dengan iman. Bukan hasil usahamu. Ini adalah yang pertama dari 3 frasa yang dengan jelas menunjukkan bahwa keselamatan tidak didasarkan pada kinerja manusia. Bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Bukan hasil pekerjaanmu. Bukan hasil usahamu. Keselamatan itu tidak berdasarkan pada kinerja kita, perbuatan baik kita, tetapi di situ disebutkan bukan hasil usahamu. Yang kedua, itu adalah pemberian Allah. Dan yang ketiga disebutkan lagi pada ayat yang ke-9, itu bukan hasil pekerjaanmu. Disebutkan itu adalah pemberian Allah. Ini adalah hakikat dari anugerah, kasih tanpa pamrih. Paradoks keselamatan baik sebagai hadiah gratis dan respon perjanjian yang dimandatkan memang sulit untuk dipahami. Namun keduanya benar. Keselamatan benar-benar gratis, namun menuntut pengorbanan semuanya. Menuntut tanggung jawab iman kita. Saya dituntut untuk bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan kualitas keselamatan kita kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Ayat yang ke-9, bukan hasil pekerjaanmu. Keselamatan bukanlah oleh prestasi. Hal ini adalah kontras langsung kepada guru-guru palsu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Keselamatan adalah oleh kasih karunia Allah, bukan usaha manusia. Sehingga tidak ada ruang untuk memuliakan manusia. Jika orang percaya bermegah, biarkan mereka bermegah di dalam Kristus. Ayat yang ke-10, ayat yang terakhir. Kita ini adalah buatan Allah. Inggrisnya adalah poem atau puisi, berasal dari kata Yunani adalah poema. Kata ini hanya digunakan 2 kali dalam perjanjian baru. Di sini, di Efesus 2 ayat 10 dan dalam Roma pasal 1 ayat yang ke-20. Kita adalah poema. Kita adalah puisinya Allah.
Ini adalah posisi orang percaya dalam kasih karunia. Mereka adalah secara paradoks produk jadinya yang masih dalam proses. Kita adalah poema, kepujian Allah, kebanggaan Allah. Kita ini dibangga-banggakan Allah. Tapi sekali lagi paradoksnya, banyak orang percaya yang tidak menyadari kalau kita ini adalah poemanya, puisinya, kepuji-pujiannya Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus ini adalah sebuah aorist partisip. Roh membentuk orang percaya melalui pelayanan Kristus oleh kehendak Bapa. Tindakan sebuah penciptaan rohani baru ini dijelaskan dalam istilah yang sama dengan yang digunakan dalam penciptaan awal di kitab Kejadian. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Kita bersyukur betapa kita di pandangan Tuhan itu sangat spesial. Untuk melakukan pekerjaan baik, gaya hidup orang percaya setelah mereka bertemu dengan Kristus adalah bukti dari keselamatan mereka. Mereka diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman sampai kepada perbuatan. Mereka diselamatkan untuk melayani. Diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman sampai kepada tujuan Allah menciptakan kita. Menjadi ciptaan baru. Sampai bisa. Sampai mandiri. Sampai dapat melayani Tuhan. Sampai bisa punya keinginan kerinduan untuk melayani Tuhan. Untuk mendedikasikan hidupnya kepada Tuhan. Dan itu bukan paksaan. Kesadaran. Kalau kita tahu kita ini telah dihidupkan oleh Allah dengan tujuan menjadi ciptaan baru. Kata firman Tuhan jelas dan tegas. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Masa lalu ya masa lalu. Kita pandang terus kepada Kristus. Kita di dalam Kristus, kita ini poema. Kita ini adalah sesuatu yang sangat dibangga-banggakan oleh Allah. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Istilah yang kuat. Mempersiapkan diri sebelum berkaitan dengan konsep teologis predestinasi. Dan hanya digunakan di sini dan di Roma 9 ayat 23. Allah memilih orang-orang untuk merefleksikan karakternya. Melalui Kristus Bapa telah memulihkan gambarnya di manusia yang jatuh. Memulihkan gambaran Allah di dalam hidup kita yang jatuh. Kita harus bersyukur kepada Tuhan. Di dalam Tuhan benar-benar baru. Kita baru di dalam Tuhan. Memulihkan gambar yang rusak. Dulu boleh jatuh, dulu boleh seperti apa. Pasti sekarang kita muak dengan semuanya. Kalau ada yang masih bangga-banggakan masa lalu, dia belum masuk di dalam kasih karunia. Masih lama kalau ada orang masih bangga-banggain masa lalu. Belum masuk dalam hitungan Allah untuk menjadikan dia ciptaan baru. Kalau masih membangga-banggakan masa lalu. Allah sudah memulihkan jati dirinya, gambar yang rusak. Sudah dipulihkan oleh Allah di dalam hidupnya. Lalu ya berlalu. Di dalam Kristus sesuatu yang baru, ada pandangan baru, hati baru, hidup baru, tujuan baru, semangat baru, dan semuanya baru di dalam Kristus. Kalau masih ada di antara kita yang coba-coba membanggakan masa lalu, situ masih neraka. Kita bangga dalam Kristus, masa lalu. Bangga percaya Yesus, lihat pada Kristus. Kalau masih ada yang takut dengan masa depan karena masa lalu, situ belum surga. Masih ada bayang-bayang masa lalu yang kuat dalam hidupmu. Hidupmu masih neraka. Kalau kita benar-benar hati kita baru, nggak perlu takut dengan Kristus. Dia Allah, Dia pencipta, Dia penyelamat kita. Tidak ada satu kuasa pun yang berani untuk mengintervensi, yang berani untuk menjadikan kita mundur dari panggilan kita. Tolak dalam nama Yesus, setan. Kalau ada orang, ada pribadi, ada oknum yang coba-coba menghalang-halangi panggilan kita.
Terus katakan dengan iman, di dalam Kristus kita sudah dihidupkan. Dari apa? Dari keterpurukan, dari keterbatasan, dari ketersesatan rohani. Allah telah menghidupkan kita. Kalau masih ada suara-suara yang coba-coba untuk mengintimidasi kita, ingat baik-baik, Allah menghidupkan kita dengan kasih karunia yang tanpa batas. Masih ada yang berani mengintimidasi kita. Diri kita, dunia, setan, ingat baik-baik yang ketiga. Allah menghidupkan kita dengan tujuan menjadikan kita ciptaan baru. Suatu yang baru di dalam Tuhan. Kita sungguh bersyukur, harus bersyukur. Puji-pujian tadi, puji-pujian yang membangkitkan kita untuk benar-benar mengalami Kristus dalam hidup kita. Masih ada lagi sambungan di ayat 11 sampai ayat yang ke-22. Tapi itu minggu depan. Kalau masih ada. Tapi sudah dibatasi sampai ayat yang ke-10. Kita bersyukur ya, tindakan Allah yang benar-benar terukur di dalam hidup kita. Apa tindakan Allah yang benar-benar terukur? Menghidupkan kita. Menghidupkan dari apa? Nanti. Kalau saya akan ulang lagi, bisa sampai jam 2 khotbah saya. Tapi yang jelas, kita ada sekarang karena kita hidup. Kalau kita mati, nanti. Mulai beribadah, kepalanya, pikirannya tidak ada di situ. Kalau kita beribadah, sudah dihidupkan oleh Allah, kita menyatu di dalam Allah. Hanya melihat Allah dan kemurahannya, kebaikannya, dan segala yang baik yang Tuhan berikan kepada kita. Ingat alasan kita yang pertama ini. Kita harus mempertanggungjawabkan kualitas keselamatan kita kepada dunia. Karena Allah menghidupkan kita dari ketakberdayaan kita. Allah menghidupkan kita dari keterpurukan kita. Allah menghidupkan kita dari keputusasaan kita. Dan Allah dan seterusnya. Allah telah menghidupkan kita dari ketersesatan. Dulunya sesat, nggak masalah. Sekarang nggak sesat lagi kan? Yang masalah kalau dulu sesat, sekarang masih sesat. Itu masalah yang fatal. Yang kedua, karena Allah menghidupkan kita dengan kasih karunia tanpa syarat. Dan yang terakhir, karena Allah menghidupkan kita dengan tujuan menjadikan kita ciptaan baru. Amazing grace. Pujian yang kita naikkan ini.